Salam, perkenalkan nama saya Eret Septianis dengan NIM 20520250037. Saya dari Prodi Psikologi Kristen semester 2 kelas A dengan mata kuliah psikometri. Berikut adalah soal-soal yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah konsep dasar psikometri. Pengertian psikometri. Psikometri adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari cara mengukur kemampuan, kepribadian, sikap, minat, dan aspek psikologis. Manusia menggunakan alat ukur seperti tes dan kuesioner. Psikometri bertujuan agar pengukuran dalam psikologi menjadi objektif, akurat, dan dapat dipercaya. Tujuan psikometri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mengukur karakteristik psikologis seseorang. Yang kedua, menyusun alat tes yang valid dan reliabel. Yang ketiga, membantu proses penelitian psikologi. Yang keempat, mengetahui perbedaan individu secara ilmiah. Dan yang kelima, membantu pengambilan keputusan dalam pendidikan, kerja, maupun klinis. Yang berikut manfaat psikometri. Yang pertama, membantu guru mengetahui kemampuan siswa. Yang kedua, membantu perusahaan dalam seleksi karyawan. Yang ketiga, membantu psikologi memahami kondisi klien. Yang keempat, digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang akurat. Dan yang kelima, membantu mengembangkan alat tes psikologi yang lebih baik. Yang berikut prinsip-prinsip psikometri. Yang pertama, validitas. Tes harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, reliabilitas. Hasil tes harus konsisten. Yang ketiga, objektivitas. Penilaian tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang keempat, standarisasi. Prosedur tes harus sama bagi semua orang. Yang kelima, norma. Hasil tes dibandingkan dengan kelompok tertentu. Bagian yang kedua, pengertian variabel. Pengertian variabel. Variabel adalah sesuatu yang dapat berubah atau memiliki nilai yang berbeda-beda dan dapat diukur dalam penelitian. Contoh, motivasi belajar, kecemasan, prestasi belajar. Variabel yang pertama adalah variabel laten. Variabel yang tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diketahui melalui indikator tertentu. Contohnya, inteligensi, kecemasan, atau motivasi. Karena tidak terlihat langsung, variabel laten diukur menggunakan pernyataan atau indikator. Yang berikut adalah variabel manifest. Variabel manifest adalah variabel yang dapat diamati dan diukur secara langsung. Contohnya, nilai ujian, tinggi badan, ataupun jumlah kehadiran dalam kelas. Yang berikut adalah pengukuran variabel laten. Variabel laten diukur melalui indikator atau item pernyataan dalam tes atau kuesioner. Contohnya, variabel kecemasan diukur melalui indikator seperti mudah gugup, sulit tidur, atau jantung berdebar, dan sulit konsentrasi. Yang berikut adalah variabel X dan Y. Yang pertama, variabel X atau independen bebas, variabel yang mempengaruhi variabel lain. Contohnya, motivasi belajar. Yang kedua, variabel Y atau dependen terikat, variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Contohnya, prestasi belajar. Contoh hubungan motivasi belajar X mempengaruhi prestasi belajar Y. Yang berikut adalah variabel modern dan variabel kontrol. Yang pertama, variabel modern adalah variabel yang
memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel X dan Y. Contohnya, dukungan keluarga dapat memperkuat hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar. Yang berikut variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat tetap atau dikendalikan agar tidak mengaruhi hasil penelitian. Contohnya, usia responden, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, tes psikologi. Pengertian tes psikologi adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan, kepribadian, minat, bakat, emosi, atau kondisi psikologis seseorang secara objektif dan sistematis. Yang berikut adalah tujuan tes psikologi dan manfaat tes psikologi. Yang pertama, tujuan. Tujuan psikologi yang pertama, mengetahui kemampuan individu. Yang kedua, mengidentifikasi kepribadian seseorang. Yang ketiga, membantu diagnosis psikologis. Yang keempat, membantu seleksi kerja atau pendidikan. Dan yang terakhir, kelima, membantu pengembangan diri individu. Yang berikut manfaat tes psikologi. Yang pertama, membantu menempatkan kerja yang tepat. Yang kedua, membantu menentukan jurusan pendidikan. Yang ketiga, membantu memahami potensi diri. Yang keempat, membantu proses konseling dan terapi. Dan yang terakhir, kelima, membantu penelitian psikologi. Yang berikut jenis-jenis tes psikologi terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, tes inteligensi, mengukur tingkat kecerdasan seseorang. Contohnya seperti tes IQ. Yang kedua, tes kepribadian, mengukur sifat atau karakter individu. Contohnya MBTI atau Big Five personality. Yang ketiga, tes bakat, mengukur kemampuan khusus seseorang. Contohnya tes bakat musik atau tes bakat mekanik. Dan yang keempat, tes minat, mengukur ketertarikan seseorang pada bidang tertentu. Contohnya tes minat karir. Yang kelima, tes prestasi, mengukur hasil belajar atau kemampuan akademik. Contohnya ujian sekolah. Dan yang terakhir, tes klinis, digunakan untuk membantu diagnosis gangguan psikologis. Contohnya tes depresi atau tes kecemasan. Baik, teori yang terakhir, teori tes klasik dan teori tes modern. Teori tes klasik atau classical test theory atau CTT. Pengertian teori tes klasik adalah teori pengukuran yang menyatakan bahwa skor yang diperoleh seseorang terdiri dari skor sebenarnya dan kesalahan pengukuran. Konsep dasar X sama dengan T tambah E. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu X dan T dan E. Jadi di sini bisa dilihat seperti yang ada di layar teman-teman. X adalah skor yang diperoleh, sedangkan T adalah skor sebenarnya, dan E adalah error atau kesalahan pengukuran. Baik, ini adalah ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan dari teori tes klasik. Ciri-ciri yang pertama adalah analisis kelebihan sederhana. Yang kedua, bergantung pada kelompok sampel. Yang ketiga, reliabilitas dihitung dari total skor tes. Yang keempat, banyak digunakan dalam pendidikan. Kelebihannya, mudah digunakan, perhitungan sederhana, cocok untuk penelitian dasar,
dan kekurangannya. Hasil tergantung pada kelompok responden dan tingkat kesulitan soal dapat berubah tergantung sampel. Baik, yang berikut teori tes modern atau item respon teori atau IRT. Pengertian: teori tes modern adalah teori pengukuran yang menilai hubungan antara kemampuan individu dan karakteristik setiap item soal. Baik, berikut adalah ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan dari tes modern. Ciri-ciri yang pertama, fokus pada setiap item soal. Yang kedua, hasil lebih akurat. Yang ketiga, tidak terlalu bergantung pada sampel. Yang keempat, menggunakan model matematika dan statistika. Kelebihan: mengukur lebih tepat, dapat mengetahui kualitas setiap item soal, cocok untuk tes modern berbasis komputer. Kekurangannya, analisis lebih rumit dan membutuhkan sampel besar dan software statistika. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Salam.